Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Heritage. Materi kali ini adalah tentang heritage saat ini. Materi ketiga ini akan disampaikan dalam 3 video. Video pertama ini akan berisi tentang heritage actions atau aksi-aksi tentang heritage. Ada banyak negara di seluruh dunia yang mempertahankan beberapa kawasan mereka menjadi heritage. Misalnya saja di Inggris terdapat Albert Dock, yaitu sebuah kawasan pelabuhan. Kawasan bekas pelabuhan juga dijadikan kawasan heritage di Singapura, yaitu Club Quay Boat Quay, di mana sungai menjadi identitas daripada kota ini. Di Malaysia, terdapat beberapa wilayah atau kawasan yang juga menjadi kawasan heritage. Misalnya saja di Malaka, yaitu sebuah bandaraya yang bersejarah, yang tahun 1989 telah dijadikan kawasan heritage. Kemudian terdapat juga Georgetown di Penang. Bahkan keduanya pada tahun 2008 dinobatkan oleh UNESCO sebagai kota warisan dunia. Berbagai aksi pelestarian bangunan dan kawasan di seluruh dunia ini dimulai pada tahun 1700 di Inggris. Seorang arsitek dari istana Blenheim bernama Van Brugh mulai merumuskan konsep pelestarian. Namun aksinya ini belum sampai mendirikan sebuah lembaga. Lembaga mulai didirikan pada tahun 1877. Dicetuskan oleh seorang bernama William Morris. Beliau mendirikan Lembaga Pelestarian Bangunan Kuno atau Society for the Protection of Ancient Buildings. Beliau merespon permasalahan konservasi di abad 19, yang mana banyak bangunan yang dihancurkan dengan semena-mena, padahal bangunan-bangunan tersebut memiliki nilai sejarah, nilai spirit, dan nilai karya seni yang tinggi. Kemudian pada tahun 1931 terdapat Monumental Ordinance C. Di dalamnya ditentukan bahwa konservasi terbatas pada pelestarian atau pengawetan monumen bersejarah atau preservasi. Di dalamnya juga dianggap perlu mengambil tindakan untuk melindungi benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting baik bagi prasejarah, sejarah, kesenian, atau paleontropologi. Ketiga aksi pelestarian yang dilakukan sejak tahun 1700 hingga 1931 tersebut selanjutnya menjadi tonggak dari berbagai aksi atau aktivitas pelestarian yang dilakukan di seluruh dunia hingga saat ini. Berbagai konvensi atau pertemuan internasional dilakukan. Berbagai resolusi, rekomendasi, deklarasi disepakati. Bahkan berbagai lembaga-lembaga pelestarian dibentuk hingga saat ini oleh banyak negara. Ada 4 hal penting yang dapat menjadi poin dari berbagai aksi heritage di banyak negara tersebut. Yang pertama adalah World Heritage List. Kemudian yang kedua adalah World Historic Cities List dan the League of World Historical Cities. Dan yang ketiga adalah From Landmarks into Historical Districts. Dan yang keempat adalah berbagai gerakan kepedulian bersama di Asia Pasifik. Poin yang pertama adalah World Heritage List atau daftar pusaka dunia yang ditentukan oleh UNESCO. Di sini dikatakan bahwa heritage terdiri dari 1. Pusaka alam atau natural heritage yang diantaranya adalah formasi biologi, geologi, fisiologi, dan pemandangan alam yang indah. Yang kedua adalah pusaka budaya atau cultural heritage seperti monumen, kelompok bangunan, dan tapak yang memiliki nilai sesuai detail kriteria yang ditentukan oleh UNESCO. Kemudian yang ketiga adalah pusaka campuran antara alam dan budaya yang dikenal sebagai cultural landscape atau lanskap kultural yang umumnya berbentuk kawasan.
UNESCO juga membentuk ICOMOS atau International Council on Monuments and Sites, yaitu sebuah dewan internasional untuk monumen dan situs. Ini diajukan oleh UNESCO dan dibentuk pada Kongres kedua di tahun 1964 di Venice, yang mana kongres tersebut dihadiri oleh arsitek dan spesialis bangunan bersejarah. Organisasi ini adalah organisasi internasional non-pemerintah yang didedikasikan untuk konservasi monumen dan situs dunia. Mereka bekerja untuk konservasi dan perlindungan tempat-tempat warisan budaya. Di dalamnya terdapat anggota dewan, arsitek, sejarawan, sejarawan seni, arkeolog, ahli geografi, antropologi, dan banyak insinyur serta perencana kota. ICOMOS juga berada di banyak negara. Ini merupakan perwakilan daripada ICOMOS UNESCO. Dan beberapa negara tersebut membentuk atau membuat beberapa charter atau kesepakatan. Seperti misalnya di Australia terdapat Dora Charter. Kemudian di Jepang ada Nara Charter. Kemudian di Venice ada Venice Charter. Dan di Indonesia bahkan juga ada dan memiliki Indonesia Charter for Heritage Conservation. Poin yang kedua adalah daftar kota bersejarah di dunia. Ini terdapat dua hal penting. Yang pertama adalah World Historic Cities List, di mana ini dilakukan di Quebec, Kanada. Dalam hal ini Indonesia tidak terdapat di dalamnya. Yang kedua adalah The League of World Historical Cities yang dilakukan di Kyoto, Jepang pada tahun 1994. Nah, di dalam hal ini Indonesia ada, namun hanya kota Yogyakarta. Padahal banyak kota atau wilayah di Indonesia yang memiliki kekhasan, namun belum masuk di dalam daftar ini. Poin yang ketiga adalah from landmarks into historical districts atau dari monumen ke kawasan sejarah. Ini merupakan aksi pada berbagai wilayah atau kawasan yang merupakan kawasan historis yang mana tadinya pelestarian hanya dilakukan pada monumen yang memiliki nilai sejarah yang menjadi landmark pada kawasan. Nah, aksi ini dilakukan untuk merubah tidak hanya monumen saja yang dilestarikan tapi juga kawasannya. Berbagai aksi dilakukan di banyak negara. Misalnya di Jepang, ada kelompok-kelompok gotong royong masyarakat yang disebut dengan Machi Jukuri yang berperan sebagai advokasi dan menjaga regenerasi wajah kota. Diharapkan wajah kota yang memiliki nilai histori tidak berubah. Kemudian di Amerika Serikat juga dilakukan berbagai hal. Hal pertama yang mereka lakukan adalah merubah Landmark Commission di Dinas Tata Kota mereka menjadi Historical District Commission. Artinya, komisi ini tidak hanya mengurusin landmark, tidak hanya melestarikan landmark, tapi juga mengurusin wilayahnya. Juga mengurus daripada sejarah wilayahnya. Kemudian yang kedua adalah mereka mencoba menghidupkan kota atau pusat-pusat kota dengan berbagai cara. Ini dimaksudkan agar pusat-pusat kota yang memiliki nilai historis tidak pudar atau tidak hilang wajahnya atau bentuknya. Mereka lakukan dengan melakukan Main Street Program. Kemudian mereka memindahkan dan menghancurkan highway di pusat-pusat kota seperti misalnya di Milwaukee, di Boston, di New York, dan lain-lain. Hal yang lain yang dilakukan oleh Washington DC adalah mengalihfungsikan bangunan-bangunan tua di pusat kota menjadi hunian. Ini dimaksudkan agar bangunan-bangunan tua yang tidak ada fungsinya lagi bisa kembali berfungsi dan bisa dilestarikan dengan menjadikannya fungsi hunian sehingga bangunan ini menjadi berkelanjutan. Poin yang keempat adalah gerakan kepedulian bersama di kawasan Asia Pasifik. Poin ini merupakan hal yang penting bagi kita karena negara kita termasuk di dalamnya. Banyak langkah-langkah pelestarian yang dilakukan yang kontekstual terhadap lingkungan atau wilayah di Asia Pasifik ini. Ini dilakukan dalam rangka merespon keunikan-keunikan pada negara-negara tersebut yang mana berbeda dengan negara-negara Oksidental bahkan maupun Oriental. Ada berbagai bagian area perkotaan di Asia yang spesifik. Misal,
Negara-negara ini memiliki bangunan kolonial dan istana raja, juga rumah-rumah aristokrat. Negara-negara ini juga diwarnai dengan kampung dan ruko. Di Vietnam namanya Naong, yaitu rumah yang seperti tabung memanjang. Di Jepang ada Machiya yang berarti kota di mana terdapat rumah-rumah yang berderet di sana. Kemudian di Kyoto terdapat Kyomachiya. Nah, kemudian di area permukiman ini biasanya dihuni oleh masyarakat yang membentuk aset budaya kehidupan tersendiri yang nilainya belum tentu kalah dengan istana yang indah atau bahkan monumen bersejarah. Kawasan-kawasan ini memiliki karakter ruang kehidupan yang berkualitas, misalnya ruang yang intim, karakter jalan yang dramatis, vista yang unik, bahkan ragam kegiatan yang bernilai. Selanjutnya, berbagai upaya dan gerakan yang dilakukan di Asia sejak saat itu. Beberapa lembaga didirikan, kemudian terdapat pelatihan, studi, juga seminar-seminar. Di antaranya yaitu Asia West Pacific Network for Urban Conservation adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 1991 di Penang. Setelah tahun tersebut dilakukan berbagai pertemuan yang dilakukan setiap tahunnya. Kemudian terdapat pula Training Guidelines for Conservation and Regeneration of Historic Cities and Houses in East Asia yang diupayakan sejak tahun 1999. Selanjutnya, terdapat pula International Study Field on Asia Heritage yang dilaksanakan setahun sekali sejak tahun 2002 oleh beberapa institusi dari 5 negara, yaitu Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Beragam seminar atau conference juga dilakukan dalam rangka atau dalam temanya sebagai kawasan bersejarah di Asia. Selanjutnya di Indonesia sendiri dalam 1 dekade banyak dibuat organisasi pelestarian di banyak kota. Dan juga terdapat sebuah lembaga jaringan pelestarian pusaka Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 di Bali sebagai media komunikasi berbagai organisasi dan perseorangan yang peduli terhadap pelestarian pusaka. Kesimpulan akhir yang dapat kita ambil dari berbagai aksi terhadap heritage ini adalah bahwa terdapat kecenderungan global tentang heritage, di mana pelestarian yang semula dilakukan terhadap benda-benda tunggal yang indah, yang megah, atau kelompok bangunan, kawasan, desa, kota, serta pemandangan yang indah bertambah. Tidak hanya itu saja, tapi juga pada kegiatan sosial dan budaya yang memiliki kekentalan lokal dan kesejarahan, serta termasuk juga komponen-komponen yang tidak terlihat di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana ini semua terjadi? Mengapa aksi-aksi ini perlu dilakukan? Kita akan dengarkan tentang fenomena terhadap heritage ini. Dan bagaimana kemudian aksi-aksi heritage di Indonesia? Kita akan saksikan di video-video selanjutnya. Demikian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.